Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon semoga langkah-langkah kita menuju kebaikan ini menjadi penggugur bagi kesalahan, menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar Bapak-bapak? Sehat ya? Bahagia Pak? Nah, bagaimana istri Bapak membahagiakan? Membahagiakan? Sep. Gimana suami ibu membahagiakan? Iya. Ya, ibu bapak. Hari ini kita akan berbicara tentang mempersiapkan generasi tangguh ya. Pembicaraan ini menjadi sangat penting karena manusia itu hidup seperti sebuah mata rantai. Saya, ibu, bapak tuh mata rantai. Anda tahu kan rantai itu panjang karena ada mata-mata rantai yang berkesinambungan. Ya. Nah, kita perlu mempersiapkan generasi tangguh. Bisa generasi dalam arti anak cucu kita. Dan boleh jadi anak cucu orang lain. Iya, jadi teman-teman ibu bapak tidak harus berpikir generasi tangguh tuh harus dari darah daging kita. Ya alhamdulillah kalau itu darah daging kita. Tapi boleh jadi malah darah daging orang lain. Kita dapat jariah dari situ. Mungkin enggak Pak? Mungkin saja anak kita mah disuruh sholat susah. Disuruh datang ke pengajian ngelawan. Ya. Tapi anak orang lain mah malah disuruh sholat, rajin sholat. Disuruh ke pengajian, rajin ngaji. Ya. Disuruh menjauhi maksiat, dia hindarkan. Malah kita dapat jariah dari anak orang lain. Tidak dapat jariah dari anak kita sendiri. Makanya yang dimaksud mempersiapkan generasi tangguh, tentu generasi yang ada kaitannya dengan nasab kita. Tapi juga generasi tangguh yang boleh jadi anak orang lain. Tapi kita arahkan. Sebab ibu bapak, di akhirat nanti ya, bahkan anak kita saja, istri kita saja Pak, suami kita saja, itu tuh kita udah gak peduli. Hari suami ibu di dunia masih peduli gak? Oh ente, komo di akhirat atuh. Di dunia weges ente. Kumaha di akhirat aku teh bingung juga ini. Ibu bapak, kalau kita lihat surat Abasa, ayat-ayat yang terakhir tuh. Fa'idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yugni. Ya. Fa'idza ja'atis shakhah. Ketika hari kebangkitan terjadi, semua orang dibangkitkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada saat itu orang akan meninggalkan temannya. Jadi maksudnya kita udah gak peduli sama teman. Kan ibu mah masih pedulinya. Nungguan teman teh di kerudung. Ayat teh tadi nyamper babaturan, can nyamper babaturan, antosan teteh. Sugan teh antosan teh di kerudung, pek teh kas di kakarenya anak anu. Ya.
Walaupun ibu teh rada menggerutu, tapi kan ku ibu ditungguan. Geus nyaho jam 8 kudu di ditu. Kakara mandi atuh dina hate. Kitu teh Bu? Gitu. Tapi tetap ku ibu ditungguan. Walau udah soulmate teh ya. Jadi di dunia mah ada soulmate Pak, ada bestie. Ih dia mah bestie aku atuh. Pak Am, ada yang namanya Ibu Ica waktu umroh kemarin, iya ada, itu bestie aku. Orang tenanya, bestie aku. Tabu Pak, di dunia mah ada bestie, ada sahabat dekat. Nanti mah, kadang kita mau berkorban untuk sahabat dekat kita. Bahkan pengajian itu kita jadi terlambat karena eta nungguan teman. Aya teh di dieu kitu. Aya, saya tahu sok aya lah gitu. Nah, lagi kuliah kayak gitu, sampai oleh dosen dimarahi, kamu nggak bisa masuk, ya? Kenapa? Da eta nunggu si Tina. Manehna mah sok terlambat wae. Jadi ku dosen dikasih sanksi, kamu nggak boleh masuk terlambatnya 20 menit. Padahal Anda tuh udah bisa masuk dari awal ge. Iya si Tina. Jadi ibu bapak di dunia mah kita tuh punya bestie, punya sahabat karib. Di akhirat nanti yauma yafirrul mar'u min akhi. Kamu akan meninggalkan temanmu. Bukan hanya meninggalkan teman, wa sahibatihi wa bani. Bahkan kamu akan meninggalkan pasangan hidupmu dan anak-anakmu. Bu, nanti mah kita teh nggak akan mikir anak gimana, suami gimana, istri. Udah. Enggak. Lalu gimana? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yugni. Setiap orang hanya ingin menyelamatkan dirinya. Nah, jadi artinya yang dimaksud mempersiapkan generasi tangguh itu, Anda tidak harus berpikir generasi itu harus anak cucu kita. Boleh jadi anak cucu orang lain lebih soleh daripada anak cucu kita. Gitu, bisa jadi gitu kan. Jadi pembicaraan ini umum. Pokoknya gimana kita melahirkan generasi-generasi soleh. Nah, generasi-generasi tangguh. Yang tadi saya sebutnya di surat Abasa ayat berapa? Ayat 34 sampai 37 yang tadi dibacakan. Abasa 34 sampai 37 ya. Karena tadi ada yang dari tengah ke ayat sabaraha, ayat sabaraha. Walaupun saya duduk gini Pak, ketingali. Abasa ayat 34 sampai 37. Nah Bu, berbicara tentang generasi tangguh, itu ada yang disebut dengan strawberry generation. Generasi strawberry. Ibu tahu buah strawberry? Pernah nyobaan? Oke, itu manis, murah, meren, Anda mah. Strawberry pernah, hasem, pasti nu murah. Nu murah. Saya suka dikasih sama Kang Jatnika tuh. Maranis, strawberry nada premium atuh. Anda mah eta merenan nu sarade kieu. Sakieu. Eta mah juga saya sama Kang Jatnika itu suka dikasih itu segede-gede gini nih, ya kan gitu. Cik atuh strawberry teh nu berkualitas. Namun punya kebun mah dibagi ku saya ge. Bu, strawberry itu kan membuat kita senang karena warna mencolok. Udah gitu apa? Kalau strawberry itu kalau pertama kali dipetik atau masih nempel tuh seperti mengeluarkan cahaya. Ya, maksud mengeluarkan cahaya tuh apa ya? Benih, apa sih? Shine bright, you know? Shine bright. Nah, jadi berkilau. Cari bahasa Indonesia berkilau meni malah nu inget bahasa Inggrisnya. Eta kalau terlalu banyak buku bahasa asing begitu.
Ya. Saya teh mau nyebut apa berkilau teh les we kalau kak shine bright. Shine bright. Nah, Bu, berkilau kinclong ya kan? Gitu. Nah, dipetik tek ya. Tapi stroberi itu termasuk buah yang enak, dilihatnya enak, dicicipinya juga enak. Kalau nu premiumnya, lu murahan nu ibu nu tadi hasem gitu. Itu ya mah nu standar saya lah ya. Bukan standar Anda nu murahan nu laletik kita segede-gede kita. Ya mah nu segede kita. Ya. Nah, itu teh suka dijadikan simbol, ada yang disebut dengan generasi strawberry generation. Jadi strawberry itu identik yang positifnya kreatif, ya, unik, kritis, terbuka, nah gitu. Tapi strawberry juga sangat mudah busuk. Strawberry. Terus strawberry mah kalau bergesekan dengan buah lain cepat luka. Mata kalau nyuci strawberry teh ya bukan di gulung-gulung. Hancur. Tapi direndam atau disemprot dengan air yang juga yang mengalir. Ari Anda mah kan salah asupkeun kana wadah di kitu tah. Jika ngisikan beas. Kalau Anda nyuci stroberi seperti ngisikan beas, butut teh. Begitu dipindahkan butut teh udah. Si kilaunya hilang, ya. Terus si apa namanya kulitnya juga meletek, boleksek. Ya. Apa itu bahasa Indonesia moletek, boleksek? Nah, terkelupas. Nih, Anda mah kira-kira boleksek, ngelupas gitu. Baru dak ayeuna mah moal apalun boleksek. Nah, jadi stroberi itu buah yang enak dilihat, ya. Tapi memang rapuh. Nah, jadi generasi strawberry generation, generasi strawberry itu istilah untuk menunjuk satu generasi yang kreatif. Idenya tuh kreatif, pinter, tapi rapuh. Jadi enggak apa ya, enggak kayak zaman kita dulu Pak. Sekolah jalan kaki 3 kilo hayu. Iya. Saya mah ke SD itu jalan kaki ti Babakan Tarogong ka Ciroyom teu jauh teh ngatulah teh. Jadi pokoknya saya jalan kaki SD itu setengah jam atau 40 menit dari rumah teh. Sekolah SD. Tapi kita nggak ngeluh, jalan aja. Jadi jam genep teh terus jalan. Sok anak ayeuna. So, budak ayeuna. Ti dieu ka halte eta ge anterin lah gitu. Mama anterin atuh mama. Gitu eta. Jadi kalau generasi strawberry, tapi kalau bicara pinter-pinter Pak, anak sekarang tuh pinter-pinter. Ya, jauh jeung nu kararieu mah. Jauh. Pinter, kreatif, pertanyaan-pertanyaannya itu bikin kita kaget. Kadang tak pernah terpikirkan oleh kita, gitulah ya. Bahkan dulu mah kita nggak berani nanya, anak sekarang mah berani nanya gitu kan. Dulu saya disuruh sholat sama bapak, Aam sholat. Anak saya dulu ketika SD, sholat nurut. Lama-lama, Pap kenapa sih kita harus sholat? Kenapa harus sholat? Orang mun nanya gitu baheula. Pap, udah gitu bari kieu we. Pap, kenapa sih kita kudu sholat? Santai we. Tapi memang itu tuntutannya. Saya kudu jelaskan kenapa harus sholat. Masalahnya itu teh budak SD kelas 1. Masa
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Kan nggak bisa gitu. Maka kita jawabnya juga kudu dengan bahasa yang bisa dicerna. Aa, kalau Aa dikasih uang sama Aki, seneng nggak? Seneng. Bilang apa? Bilang makasih. Kalau lebaran suka dikasih sama om, sama tante, angpau. Ya pokoknya yang deket ke otaknya ya. Seneng, ya seneng. Bilang apa? Makasih. Kamu dikasih mata, telinga, kamu bisa makan. Kamu terima kasihnya ke siapa? Ya. Ke Allah. Jadi kamu sholat, kenapa papa nyuruh? Sok nak kamu sholat supaya kamu terima kasih kepada yang menciptakan kita. Oh gitu. Nah gitu. Oh ya, bilang dong dari kemarin-kemarin. Jadi aku ngerti gitu. Nah sejak saat itu dia cuma nih berterima kasih sama Allah gitu. Jadi Bu memang anak namanya itu generasi strawberry mah pinter, cerdas, kritis. Maka jawaban kita juga kudu bisa memenuhi kerasa ingin tahuannya. Jadi kalau anak-anak sekarang nanya yang aneh-aneh bukan kurang ajar, emang dia pengen tahu. Emang, tapi kalau sudah dijelaskan mah enak dia. Kan gitu. Jadi jangan begini. Nah, kamu harus sholat. Kenapa? Innalillahi. Bisa disiksa ku Allah. Ari kamu hayang jeung Abu Lahab, Abu Jahal. Dikulub dina neraka. Kan budak teh, oh my God. Nah jadi memang seperti ngurus stroberi. Jadi kudu hati-hati. Mereka itu bukan membantah, tapi karena zamannya lebih cerdas dari kita-kita ini. Gitu ya. Nah namun yang paling menarik yang dimaksud dengan generasi stroberi itu mereka anak-anak yang pinter-pinter, cerdas ya, lebih terbuka, lebih kritis, tapi lebih ingin gini, orang nanti mau instan gitu. Terus tidak mau capek-capek ya. Terus tidak tahan dengan lingkungan. Ya. Tidak tahan, manja gitu loh. Nah, jadi di satu sisi generasi strawberry itu ada bagusnya. Sisi apa? Cerdasnya, rasa ingin taunya. Terus ngulik. Ya. Nah, tapi ada sisi lemahnya, yaitu mental. Mentalnya itu kurang fight gitu. Ya. Kurang greget, kurang kuat gitu. Ya. Nah, bedalah dengan generasi-generasi senior di sini. Mau ngaji, ya. Teu dua artos, nebeng. Teteh bade ngaos, ngiring abdi. Oh Ibu Tina tos ngiring, wios abdi jalan. Nah gitu. Ya. Kalau generasi strawberry mah mau ke pengajian ya kan. Kata temen teh, aku gak bisa jemput ya. Ya udah aku gak jadi. Eta kerudungna teh dibongkar deui. Aya teh di dieu kitu. Nah, udah siap. Ya udah siap. Ya, ek bareng pergi sama Tina. Ya. Tina, Eis, Wiwi, tah tiluan tah. Udah siap. Ya. Nu tiluan teh gini. Kayaknya kita nggak jadi ngaji karena di sekolahan anak-anak teh ternyata ada acara. Tah, Siska. Saha? Dia sebenarnya ada waktu. Tapi udah nggak ada teman. Ya, kenapa kamu nggak ngaji? Iya kan teman-teman aku nggak datang atau hari kamu kemana? Di dia ayatnya nu gitu. Awasnya mun ayat coba jangan jadi generasi strawberry.
Generasi yang Anda teh pinter, cerdas, tapi Anda teh tidak fight gitu. Tidak kuat kan gitu. Ya. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabat tercinta, kalau kita bicara tentang membangun generasi yang tangguh ya, itu tidak lepas dari peranan orang tua dan guru. Kita bicara tentang orang tua dulu ya. Ada 4 tipe orang tua. Nah, mari kita evaluasi kita tipe yang mana. 1, ayah bunda yang otoriter. Otoriter itu artinya tidak responsif dengan kebutuhan anak. Ya. Punya aturan yang sangat ketat. Suka memberi target-target yang tinggi. Jadi ciri orang tua otoriter mah tidak responsif dengan kebutuhan anak. Maksudnya gini, nggak mau tahu ya dengan kebutuhan anak. Terus aturannya tuh ketat banget. Terus suka ngasih ekspektasi harapan yang terlalu berlebih. Ibu bapak, kita punya harapan terhadap anak boleh nggak? Tapi kudu apa? Realistis. Lihat kemampuan anak. Saya ingin punya anak yang hafal Quran. Boleh? Tapi tingali anak saya teh, anak kita teh kira-kira kuat ente hafalannya. Wong dia teh kuliah wae sering tetamat-tamat. Kuliah ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidu ma abattum. Udah puguh kemampuan anak teh seperti itu. Pokoknya mamah nggak mau tahu. Lulus SD hafal 3 juz. 3 juz. Itu yang disebut dengan ekspektasi terlalu tinggi. Tidak melihat realitas. Boleh saya bilang kamu lulus SD 30 juz. Boleh. Kalau saya tahu murid kita ini memang punya kapasitas itu. Nah, orang tua yang otoriter mah suka nggak lihat kapasitas anak, suka ketat bang, super ketat. Dan apa? Tidak melihat kebutuhan anak tuh apa, selera anak itu apa. Udah puguh anak teh, seneng na karena arsitektur. Pokoknya kamu harus jadi notaris. Pokoknya kamu kuliah di fakultas hukum, setelah di fakultas hukum kamu sekolah notariat, karena mamah notaris kamu neruskan langganan-langganan mamah. Ari si anak senengna arsitektur. Tapi orang tua yang otoriter mah dia tidak responsif dengan kebutuhan. Pokoknya cek mamah. Notaris. Budak teh kumaha. Yuk, mama pengen kamu notaris teh. Ameh kantor notaris mama. Aya nu neruskeun. Kusaha sok, kusaha. Tapi mama aku senangnya arsitektur. Cek mama notaris. Itu naon namanya? Jadi dia itu enggak mau tahu dengan selera anak. Enggak mau tahu dengan kemampuan anak, enggak mau tahu dengan kecenderungan anak. Pokoknya kalau ibunya bilang ini, bapak kudu seperti itu. Nah biasanya anak seperti ini akhirnya rusak. Kenapa? Dia harus melakukan sesuatu yang satu, dia mungkin tidak kuat di situ. Ya. Aduh saya mah kalau di fakultas hukum kan, itu kan ilmu sosial ya, aku tuh
kalau udah baca-baca ilmu sosial teh, liur aku mah. Aku mah lebih suka dengan angka-angka gitu. Ya kan minatnya begitu. Tapi Bu, Pak, hati-hati ya. Kita nggak boleh jadi orang tua otoriter. Jadi anak yang dibesarkan oleh orang tua yang otoriter, rata-rata gagal dalam hidupnya. Keumumannya gagal. Atau kalaupun jadi, dia menjadi biasa-biasa saja. Kenapa? Ya kan dipaksakan. Dipaksakan. Jadi itu orang tua yang otoriter. Jadi cirinya itu tidak mau memahami kebutuhan anak. Tidak suka menetapkan target yang terlalu tinggi, itu maksudnya di luar kemampuan anak, kan gitu. Terus apa? Aturannya teh ketat. Jadi super ketat, kan gitu. Nah, terus yang kedua tipe orang tua yang kebalikannya, permisif. Yang pertama apa? Otoriter. Hari istri bapak otoriter ente Pak. Sieun jawab. Aku tahu mereka nggak akan jawab. Karena hari istri bapak otoriter tuh. Jadi nggak mau jawab. Sebab pun iya otoriter. Di imah Pak. Hancur bapak tah. Boro-boro di rumah, di mobil we geus ayah teh naon ngomong sangeunahna. Mata akhirnya bapak-bapak mah bijak. Gitu jangan. Ya. Jadi ada suami otoriter juga. Ada istri otoriter juga. Pokoknya mama nggak mau tahu. Bulan Agustus motor kedah gentos warna merah putih titik. Ikan motor itu ayah mama, itu biru. Mama pengen senada dengan tas mama, dengan baju mama. Ya. Motor mama datang ke alun-alun Cimahi. Pokoknya atuh mah artos timan teterang pokoknya mah motor gentos. Tak eta istri yang istri bapak gitu enggak? Tak terjawab. Sekali lagi enggak ada yang jawab gitu. Aduh. Ternyata garagah sarieun gitu. Kalah ke badan gagah gitu. Pas ditanya, cuma ditanya aja. Gitu. Jadi ini saya lagi cerita orang tua yang otoriter kepada anak. Tapi ada istri yang otoriter ke suami, suami yang otoriter ke istri, itu ada. Suami yang otoriter ke istri. Nah tapi kan itu tidak jadi pembahasan kita. Kita sedang membahas generasi tangguh. Jadi ada orang tua yang otoriter. Yang kedua orang tua yang permisif. Orang tua permisif itu orang tua yang apa? Jadi menerapkan aturan tapi menetapkan aturan tapi tidak diterapkan. Paham nggak? Ya. Nah, pulang sekolah teh langsung ke rumah ya. Hari pulang sekolah teh jam 2. Jadi ibunya suka bilang, nah pulang sekolah teh jangan kemana-mananya, langsung ke rumahnya. Kalau mau ada tugas kelompok atau mau main ke teman, kasih tahu mamahnya. Anda menyampaikan aturan, tapi budak balik maghrib tara ditegur. Pernah sare di babaturana tadi ditegur. Itu permisif. Ongkoh aturan ditetapkan, tapi tidak dijalankan. Paham Bu? Ari denger adzan teh sholat atuh. Kan sholat yang paling bagus teh di awal waktu. Itu aturan diomongkeun. Tapi budak jam 2 masih main game 2:30. Sugan ditegur, diantep we. Tak itu permisif. Ya, paham nggak? Orang tua permisif itu begitu. Ongkoh dia bilang, nak sholat di awal waktu. Tapi ketika anak lalai, nggak ditegur. Jadi bukan berarti orang tua tidak menyebut aturan. Menyebut,
tapi tidak pernah ada peneguran. Permisif jadinya, ya. Terus terlalu toleran dan terlalu lembut. Tahu terlalu toleran? Ya. Mama, boleh nggak aku ke diskotik? Nya ari sakali-kali masuk, gitu. Tapi mama aku teh di sana nyoba loh minuman keras cuma segelas kecil aja. Nya asal tong sabotol we. Itu namanya apa? Permisif. Permisif, ya. Ayah anak laki-laki, anak ibu teh perempuan, bawa anak laki ke rumah. Itu teh siapa? Nah, Arinu bertanggung jawab pasti nanya, iya mah. Ada anak laki ke rumah Anda, ya kan gitu. Jadi tanya anak teh, siapa? Ente. Antep ya. Balik jam 10. Ya. Tadi tanya. Itu namanya permisif. Jadi si anak itu menjadi ya segala lagi boleh gitu. Nah, nanti ada lagi tipe tidak peduli, Pak. Iya mah permisif mah ada aturan tapi tidak dijalankan. Itu mah permisif. Nah, ada yang lebih parah dari itu, Pak. Yang ketiga, tidak peduli. Ek balik heug. Teu balik teu nanaon. Ek sakola sok. Ek dikaluarkeun ti sakola bae. Eta mah orang tua yang tidak gitu. Jadi kalau permisif mah kadang dia tuh menyebut aturan. Ya. Nih ku mamahnya, kamu kan geus SMA, pokoknya ku mamah dikasih saminggu 500.000. Misal imah 200.000 ini ya. Gitu. Udah gitu tong minta deui, pokoknya saminggu 200.000 keur ongkos jeung jajan. Saminggunya. Salah satu kieu, mama tos seep. Maneh mah geus beak deui. Paham teh Bu? Jadi itu namanya apa? Permisif. Jadi ongkoh Anda bilang ini, ya ti mama, karena kamu geus SMA, kamu kudu bisa ngatur uang. Ya 200.000 sampai minggu lagi. Hari Minggu nih, pak kasih. Ada aturan? Ada. 200.000 untuk? Salah satu, mama saya kamu mah boros pisan atuh. Sabaraha ini 300. 300. Jadi orang permisif mah ongkoh dia teh punya aturan tapi anak melanggar. Makanya saya bilang orang tua permisif mah terlalu toleran. Terlalu toleran tuh ya toleran apa ya? Ya toleran lah. Jadi ada ada orang tua yang otoriter, ada yang permisif, nah ada yang tidak peduli. Kalau permisif mah dia masih menyebut aturan. Kalau tidak peduli mah Pak, anak teh enggak ada aturan. Enggak ada. Apa? Enggak peduli aja. Anak teh sakola, resiko kamu. Ya. Anak gaul jeung siapa? Terserah. Ya. Tah Bu, kebayang nggak akan jadi apa kalau anak itu kalau orang tua tidak peduli terhadap anaknya, tidak peduli siapa temannya, tidak peduli apakah dia itu sholat atau tidak, bahkan hal-hal kecil saja tidak peduli, apakah anaknya itu suka mandi atau tidak, suka potong kuku atau tidak, ya. Ya, nah itu namanya tidak peduli. Nah, ada lagi tipe orang tua yang keempat, yaitu orang tua yang suportif. Yaitu orang tua yang
menyebutkan aturan dan konsisten dengan aturan itu. Ya. Punya aturan dan konsisten dengan aturan itu. Ya. Kemudian ciri orang tua yang suportif menghargai kemampuan dan kapasitas anak. Itu orang tua yang suportif. Jadi menjelaskan aturan dan apa namanya? Menghargai kemampuan dan kapasitas anak. Terus yang ketiga, berdiskusi dengan anak. Meminta pendapat kepada anak. Nah itu namanya orang tua yang suportif. Jadi orang tua suportif tuh dia punya aturan. Tapi dia sendiri, si orang tua itu melaksanakan aturan dan anak harus melaksanakan aturan. Ya, anak-anak kalau makan nggak boleh pegang handphone ya. Makan ya makan. Bener, begitu makan orang tuanya taruhnya peng handphone makan. Anak-anak begitu ini kita lagi makan, simpan handphonenya. Jadi kompak tuh. Ya. Mama maunya kalau kalian selesai sekolah, tidak ada les, tidak ada ekstrakurikuler, langsung pulang. Kalaupun kamu harus ada waktu lewat itu, kasih tahu mama. Anak tuh ngasih tahu. Dan ibu mengevaluasi. Mah, aku ada ekstrakurikuler. Apa ini? Ya, gitu. Jadi benar-benar aturan itu diterapkan. Dan si orang tua juga konsekuen. Nah, kalau anak lagi di rumah teh, mama mau nengok tante Tina. Dia sakit. Pulang asar ya. Insya Allah. Tak anda teh balik teh asar. Boleh imah balik maghrib. Ih, mama katanya asar. Aya nu gering deui. Berarti sebenarnya kita harus ngasih Nah, kayaknya mama nggak jadi asar. Ternyata yang sakit itu ada juga Tante Eis. Rumah sakitnya beda. Sekalian keluar, mama dan Bu RT langsung ke rumah sakit ini. Jadi pulangnya maghrib. Jadi si orang tua menetapkan aturan bukan untuk anak semata, untuk dirinya juga. Nah itu Bu, itu suportif. Biasanya orang tua kayak gitu dihargai oleh anak. Karena apa? Konsekuen. Ya. Mama gak mau ya, abis sholat maghrib masih nonton TV. Abis sholat maghrib ya belajar. Abis sholat isya kalau masih ada PR kerjakan. Gak boleh tidur lebih dari jam 9. Tidur semuanya ya. Memang orang tuanya juga begitu maghrib dia baca Quran. Iya makan. Ada orang tua, bis maghrib, ari ka anak nyuruh belajar, ari dia nonton drama Korea. Anak teh ngintip, jangan ngintip-ngintip belajar. Kebayang tuh anak teh ngintip-ngintip belajar. Ari mama kok kalahkan nonton, mama dulu kecil udah kayak kamu Bu, kira-kira anak menghargai ibu ente? Jadi Pak, kalau ingin menjadi orang tua yang ideal itu yang suportif. Suportif itu kita terapkan aturan, tapi aturan itu bukan untuk anak kita, untuk kita juga. Terus kita selalu memahami kapasitas anak. Ya. Nah, nanti kamu kuliah mau jurusan apa? Ya, aku teh masih bingung Pak ini. Gimana kalau psikotes? Ya, nah nanti kita lihat kamu kecenderungannya kemana. Dari hasil psikotes teh ini. Nah, kamu mau jurusan mana nih? Hasil psikotesnya ini, gitu. Jadi dia benar-benar menggali apa yang anak mau, apa yang jadi selera anak. Selama itu memang benar, ya support, gitu. Beda dengan yang tadi karena ibuna
notaris, maka anak kudu jadi notaris. Ada ibu teh notaris, tapi karena anak ibunya itu suportif, pas dipelajari, oh anak nama ternyata senangnya di bidang ilmu komunikasi. Ya nggak apa-apa kamu kuliah di jurusan itu. Yang penting kamu merasa nyaman, enak, ya semangat untuk belajar ilmu itu. Nah itu namanya orang tua yang suportif. Nah terus orang tua yang suportif itu dia cerewet dalam kebaikan. Cerewetnya dalam kebaikan gitu. Nah ini udah jam 1 sholat, ya Allah sholat. Nah, muncan sholat nah terus we ngarengek. Nah sholat. Sampai out budak teh, cerewet bisa. Bu, ibu mendingan jadi anak orang tua yang cerewet, tapi cerewet yang suportif. Ya, daripada karena ibu tidak mau disebut cerewet, ibu menjadi orang tua yang permisif, yang lebih parah jadi orang tua yang tidak peduli. Gitu. Siapa yang jadi ibu yang cerewet di sini? Ya. Insya Allah kalau ibu jadi ibu yang cerewet, anaknya akan lebih berhasil daripada ibu yang permisif dan tidak peduli. Itu ada penelitiannya Pak. Jadi anak-anak yang sukses itu karena kecerewetan. Cerewetan ibu terhadap anak. Walaupun resikonya suaminya rata-rata tertekan. Karena cerewet si ibu ke anak berimbas kepada ngan biasana bapak nate sok cicingan nya kumaha mamah we nya kumaha ayah mengiringan nya kan cek mama gitu nya ayah mengiringan. Yang saya ceritakan mitos apa fakta? Apa fakta? Jadi nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata kalau orang bilang cerewet itu enggak jelek. Asal dalam hal yang benar. Dan ada penelitiannya. Orang anak yang orang tuanya cerewet dalam arti cerewet yang suportif, rata-rata sukses. Rata-rata sukses. Dan anak yang orang tuanya permisif, otoriter atau tidak peduli, rata-rata banyak yang gagal. Itu. Jadi ternyata orang tua yang ideal itu orang tua yang suportif. Ya. Nah, kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah jadi utusan. Nabi itu dibangun, dididik dengan keras. Tapi keras yang bersifat suportif. Ya, contoh, beliau ini lahir dalam keadaan yatim. Bapaknya sudah wafat. Ya. Kemudian diurus oleh kakeknya. Saat usia 8 tahun mengembala kambing. Jadi dikasih, bukan berarti anak bapak kudu ngangon, bukan. Jadi saya takut ada gini, berarti budak orang kudu sina ngangon. Ini saya lagi cerita, jadi beda kasus, maksudnya gini, ruhnya itu adalah jangan terlalu memanja anak. Jangan, ya. Ada saat dimana kamar tanggung jawab masing-masing, ya. Ngeberesin, memang ngeberesin tuh belum tentu beres kan Bu ya. Ku ibu dirapihkeun deui. Begitu anduk nyimpennya salah, disimpan di kasur, aceng sini nak. Dan anak lalaki, aceng, iya mah. Mama nggak mau ya, anduk itu ada di kasur. Bukan ibu yang mindahin, si aceng mindahin karena tempat jemuran. Besok nak, aceng. Oh anduk, iya simpen deh.
Besoknya, aceng. Jadi cerewet deh. Nah makanya orang ibu cerewet asal benar sukses anaknya. Apa yang terjadi? Setelah 365 kali. Setelah berapa kali? 360. Percayalah, aceng akan disiplin nyimpen anduk pada tempatnya. Gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW di usia 8 tahun ngembala kambing, Pak Bu, itu diasah ketekunan dan kesabarannya. Kan kambing mah nu hiji kaditu, nu hiji kadieu. Dan Pak Bu, Anda jangan bayangkan kalau di Garut ngembala kambing teh duanya bari nagog kieu eta. Dua si kambingna teh. Ya. Di Padalarang mah paling banyak 4. Di talian 2. Anaknya dikencarkeun Padalarang mah 4. Kalau di Arab, di Timur Tengah, orang ngembala kambing itu bukan 2, bukan 3. Puluhan bisa ratusan Pak. 50 gitu kan. Jadi mata teh kudu gitu. Kabayang umur 8 tahun diberi tanggung jawab. Artinya kita ngambil pelajaran bahwa anak itu kudu diberi tanggung jawab. Ya. Bukan berarti anak ibu kudu mengembala, bukan. Paling tidak ada tanggung jawab. Tadi itu si aceng, tanggung jawabnya jangan sampai anduk itu disimpan di kasur. Siska, apa tuh mah? Mama nggak mau ya sepatu di situ. Coba mana tempat sepatu? Itu kan, inah kan? Oh urusan ini aja. Besoknya, Siska, sepatu. Mama nggak mau kayak gitu. Geus genep dinten cager budak teh nyemet teh. Hari ke-7, Siska. Percaya setelah 365 kali, maka Siska akan menyimpan sepatu karena dia diberi tanggung jawab. Nah, jadi kita kudu belajar bagaimana anak-anak kita itu diberi tanggung jawab. Kemudian di usia 13 tahun, Nabi sudah diajak pamannya berdagang. Berdagang teh ilmu di mana ada jujur di situ, ada seni merayu di situ, ada seni menyenangkan pembeli. Ari pedagang makan kudu jujur. Ya, gimana orang percaya sama dagangan Anda kalau Anda pernah menipu. Jadi kunci pertama seorang pedagang jujur. Yang kedua, pedagang mah kudu bikin senang pembelinya. Ibu cobian gerak kerudung. Nih gelis ya Allah ibu. Kerudung kumaha ge pasti perempuan mah gelis Pak. Mun lalaki kasep kan. Ya Allah ibu keren gini kan. Senang gitu. Nabi Muhammad kabayang di usia 13 tahun. Beliau diajari kejujuran. Diajari melayani. Diajari ramah. Nah ya. Diajari untuk berkomitmen. Kabayang umur 13 tahun atau Bu. Bayangkan. Nah saya cuma ingin memberikan gambaran sekilas tadi bahwa ternyata generasi yang tangguh itu tidak lahir begitu saja. Ibu bapak pernah dengar siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Siapa? Siapa? Muhammad Al-Fatih. Bu Pak, Muhammad Al-Fatih itu sejak kecil namanya juga anak sultan ya. Ari anak sultan biasanya sok kumaha. Anak sultan, anak orang kaya biasanya sok apa? Manja. Terus naon deui Ibu? Ogo. Terus naon deui Ibu? Ya. Nah, Sultan Murad II
itu adalah ayahanda dari Al-Fatih. Ya. Tahu nggak? Sultan Murad II ini mencari guru untuk anaknya, Yahya Muhammad Al-Fatih. Jadi Sultan Murad II itu ayahnya Muhammad Al-Fatih. Beliau bertemu dengan guru namanya Ahmad bin Ismail. Ya. Lalu di depan anaknya, nah ini guru yang ayah percaya. Pak Guru, kalau anak ini nakal, anak ini nggak nurut, silahkan didik, bahkan boleh dipukul. Ya. Bukan berarti dipukul terus disiksaan, maksudnya dikasih pelajaran yang tegas. Maka Mehmed II atau Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, itu di tangan guru yang hebat. Walaupun dia itu anak sultan, anak raja yang biasanya dimanjakan, karena orang tuanya itu suportif, orang tuanya itu mendisiplinkan suatu kebenaran, kebaikan, maka usia 8 tahun dia sudah hafal Al-Quran dan bisa 7 bahasa. Dan beliau belajar strategi perang, ekonomi, dan seterusnya. Kemudian Al-Fatih kecil itu suka dibawa jalan oleh Sultan Murad ayahnya. Sambil melihat benteng Konstantinopel. Katanya, nak nanti benteng pertahanan itu kamu bisa runtuhkan, bisa kalahkan. Itu dikuasai oleh Nasrani. Berabad-abad tidak ada yang bisa mengalahkan Konstantinopel. Maka Anda perlu tahu, dari tangan orang tua yang hebat, guru yang hebat, maka Al-Fatih ya, atau yang sering disebut dengan Mehmed II itu di usia 21 tahun bisa mengalahkan, bisa menaklukkan Konstantinopel dan dikuasai. Ini isyarat apa? Sebuah keberhasilan anak tidak bisa tanpa rekayasa dari kita. Contoh Mehmed II atau apa? Contoh Sultan Murad itu dia memberikan suatu ajaran sama anaknya, ilmu, ketegasan, kedisiplinan, ya, dan kemudian memberikan suatu harapan bahwa kamulah yang nanti akan menaklukkan Konstantinopel. Dan memang Al-Fatih, ya, Muhammad Al-Fatih itu di usia 21 tahun bisa membawa tentara ratusan ribu dan akhirnya menaklukkan Konstantinopel. Ya memang anak kita kecil kemungkinan seperti Al-Fatih. Karena kan ibu bapak nage kararieu. Tapi paling tidak semangatnya gitu loh ya. Semangatnya adalah bahwa lahirnya generasi yang berkualitas tidak bisa ujug-ujug begitu saja, nggak bisa. Tapi harus direkayasa oleh kita semua. Di dalam Al-Quran itu ada satu nama, beliau itu bukan nabi, tapi karena jadi tokoh pendidikan, sampai namanya ini diabadikan menjadi nama surat, ya, yaitu Luqman. Luqman itu bukan nabi. Jadi kalau ada yang menyebut ya, 1 Nabi Nuh, 2 Nabi 3, 18 Nabi Luqman, pasti salah. Karena tidak ada Nabi Luqman. Tapi kenapa di Quran ada surat Luqman? Ternyata Luqman ini
terkenal sebagai pendidik yang hebat. Tadi saya bilang bahwa lahirnya generasi yang tangguh tidak bisa lepas dari peran orang tua, tidak bisa lepas dari peran pendidik, ya. Tidak bisa lepas dari yang mengarahkan. Nah, Luqman ini terkenal dengan nasihatnya yang ada di surat Luqman. Yuk kita telaah bareng-bareng. Coba buka surat Luqman. Surat ke-31. Ya. Ayat mulai dari 12. Coba perhatikan di situ langsung disebut nama Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Ya. Luqman itu diberi hikmah. Hikmah itu ilmu yang melahirkan amal. Jadi Luqman itu bukan sekedar orang yang berilmu, tetapi mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu para ulama mengatakan hikmah dengan ilmu derajatnya tinggian hikmah. Karena hikmah itu ilmu yang diamalkan. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah absen tahajud, nggak pernah dalam hidupnya. Bahkan ketika sakit pun beliau bertahajud. Itu hikmah atau ilmu? Saya ulangi ya, jangan tunggu saya marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya enggak pernah absen tahajud. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Tapi beliau enggak pernah absen tahajud. Yang saya sampaikan ini hikmah apa ilmu? Saya yang balik ya teh. Saya bilang tadi hikmah itu ilmu yang diamalkan. Kan saya bilang informasi yang saya sampaikan kepada Anda itu ilmu apa hikmah? Ini geus robah deui wae. Yang saya sampaikan kepada Anda itu ilmu. Lalu ibu bapak alhamdulillah tiap malam tahajud. Tak eta sudah jadi apa? Itu eta teh. Nyakitu tadi Anda salah. Nyakitu. Jadi kalau baru tahu, jadi gini, ilmu itu hanya sebatas pengetahuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya nggak pernah absen tahajud. Ilmu. Terus saya ku orang tadi amalkan. Saya rada pusing-pusing. Baginda Rasul kekasih saya, contoh teladan saya. Beliau tuh nggak pernah absen. Walaupun saya sholat sambil duduk saya tahajud. Kenapa? Ingat bahwa Nabi itu nggak pernah absen. Gitu. Saya perjalanan naik kereta. Ya, di kereta saya tahajud. Kenapa? Aku yakin Nabi juga dalam perjalanan jihad bahkan cuma pakai unta, kena angin malam, beliau tahajud. Masa orang tuh, aku tahajud di kereta. Kalau saya sudah begitu berarti ilmu tadi sudah jadi. Nah, jelas perbedaannya? Apa perbedaannya? Apa? Jawabnya teh kieu, nya nu tadi Pak Am jelaskeun. Jadi kalau ilmu mah masih di kepala, masih jadi pengetahuan. Tapi kalau hikmah mah sudah diamalkan. Nah, makanya ilmu dengan hikmah itu tinggian hikmah. Karena ilmunya itu bukan sekedar ada di catatan, bukan sekedar ada di otak, sudah dijalankan. Itu namanya hikmah. Luqman itu diberi hikmah, bukan sekedar ilmu, hikmah.
hikmah. Berarti lebih tinggi kan? Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkurlillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Agar dia syukur kepada Allah, siapa yang syukur maka sesungguhnya dia syukur kepada dirinya sendiri. Kalau siapa yang syukur, kebaikan syukur itu bukan untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri. Kalau kamu kufur, Allah Maha Kaya. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita jadi orang tua, mulai dari bersyukur diberi keturunan, bersyukur diberi pasangan hidup, bersyukur. Nah jadi dari bersyukur. Nah baru setelah itu, wa idh qala Luqmanu libnihi. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Siapa Luqman? Siapa Luqman? Seorang yang diberi hikmah. Asa ieu teh baseuhkeun. Siapa Luqman? Luqman. Yang diberi hikmah. Ya. Naon pertanyaan menjebak, sahanu menjebak. Aduh Gusti Allah, ini pertanyaan menjebak. Enggak ada jebakan. Saya kan nanya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, siapa Luqman? Yang diberi hikmah, yang diberi ilmu yang lebih, yaitu ilmu yang beliau amalkan. Jebakan apa? Pertanyaan menjebak. Gusti Nu Agung ya Allah. Pertanyaan menjebak. Wahwa ya'idhuhu, Luqman menasihati anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu kezaliman yang sangat besar. Nah Bapak Ibu, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari nasihat Luqman yang pertama ini? Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Allah itu murka kepada orang yang menyekutukannya. Berarti tugas kita sebagai orang tua, sebagai generasi yang lebih senior kepada generasi muda, yang harus kita turunkan, yang harus kita instalkan, yang harus kita ajarkan apa? Ya, ketauhidan, keimanan. Ya, makanya kalau ibu nyuruh sholat, sok berterima kasih sama Allah. Kita teh sudah diberi kehidupan. Gitu. Jadi selalu orientasinya itu untuk berterima kasih, bersyukur, dan supaya kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan suka bilang, ayo baca bismillah dulu kalau mau makan tuh. Berarti kita mengajarkan apa? Ketauhidan. Kamu bisa ngunyah itu karena Allah ngasih kuasa sama kamu. Bu, Pak, jangan dikira ya, nih boro-boro ngunyah gini. Di meja makan, aya tahu, aya tempe, aya sambal. Ya, sambal level 15. Ya. Bu, kebayang nggak? Saya ngambil tahu, saya ngambil tempe, saya ngambil sambal. Segimana sambalnya yang saya ambil? Kalau saya tipe yang tidak kuat pedas, pasti sedikit atau bahkan tidak ngambil. Kalau tanpa kuasa Allah, kita tidak bisa membedakan sambal tuh sepedas apa. Kita tidak akan bisa mengatakan, duh tempenya enak, duh tahunya enak. Kita bisa membedakan tempe, tahu, ya, odading, cakwe, ya, seblak. Seblak tuh ada level-levelnya Pak. Aya seblak ceker Pak. Aya seblak kulit. Seblak tulang rangu Pak. Ya, Bapak bisa teh apal eta seblak teh macam-macam. Nah, itu bagaimana saya bisa mengatakan ini seblak tulang rangu, ini seblak ceker.
lidah saya mengatakan ngasih sinyal ke otak. Iya mas seblak geje cek otak teh, nggak jelas. Artinya apa? Kita kudu yakin saya bisa makan karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kita tadi semua memulai bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kuasa Allah, saya tidak akan bisa duduk di sini. Saya tidak akan bisa menjelaskan, ya. Ibu tanpa kuasa Allah, ibu tidak mungkin bisa mencatat. Tanpa kuasa Allah, ibu tidak mungkin bisa menyimak. Tanpa kuasa Allah, tidak mungkin ibu bisa membedakan mana bagian yang penting dan tidak penting. Kebayang gak sama Anda? Nah kita sampaikan pada anak kita pertama tentang kuasa Allah dalam hidup kita. Nah itu yang diajarkan oleh Luqman. Ya bunaya la tusyrik. Kamu jangan menyekutukan Allah. Kamu harus berterima kasih sama Allah. Segala sesuatu itu tanpa kuasanya kamu gak bisa apa-apa. Ibu gak menganggap, ibu kalau ibu renungkan sok. Kok ibu bisa gitu ngebedain ini apa garam, ini gula, ini apa asam apa. Sampai makanan ibu teh enak. Sok, itu kan rumit Pak. Rumit ya. Kabayang teh lamun gula dianggap garam, garam dianggap gula. Ya. Kabayang teh tah. Ngaco eta makanan teh. Ya. Mah pangadamelkeun ieu teh manis. Anda teh nggak bisa ngebedain garam dan gula. Dikucek. Sabaraha sendok ayah gulana 2 sendok we. Pahit asinna gimana? Tapi karena Anda bisa bedakan, oh ini iya mah gula, ini mah menurut Anda itu teh kan kayak sederhana, dah nggak sederhana Pak, complicated, rumit. Kebayang nggak begitu dibuka teh, iya mah gula nih, di mata langsung dikirim ke otak, langsung oh si ayah tadi mintanya 2 sendok, gitu. Jadi Luqman mengatakan wahai anakku, satu kamu harus selalu dekat dengan Allah. Nah ini yang harus kita tularkan pada generasi kita. Lalu yang kedua adalah akhlak memuliakan orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan, kami wajibkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya hamil dalam keadaan lemah, susah payah dan wahnin lemah bertambah lemah lalu menyusuinya sampai 2 tahun. Agar kamu bersyukur kepada Allah dan agar kamu bersyukur kepada kedua orang tuamu, lalu kepada Allah lah kamu akan kembali. Kamu hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Ibumu telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah. Karena wanita itu kalau hamil makin lemah. Katanya kalau hamil sudah besar tuh tidur ke sebelah sini nggak enak. Tidur sini sebelah enak. Katanya abdi kan teh acan nyobaan ya apanya. Katanya ya kan gitu. Katanya gitu. Terus katanya melahirkan teh sakit gitu ya Bu ya katanya ya. Tapi nah ibu teh sakit, hamil dari sakit, hamil. Jadi aku teh ragu beneran teh sakit sih Bu. Kan merenan kudu nama. Susah lah ngobrolna lah susah. Ongkoh nyeri derdei. Kenapa coba? Karena Allah mengaruniakan lupa kepada Anda. Lupa. Ibu hamil itu melahirkan tuh sakit. Nah iya guys hamil deh. Karena lupa. Sakitnya melahirkan teh lupa. Ya? Jadi saya percaya. Pak orang teh kudu percaya yang ngalahirkan teh sakit. Walaupun kita belum lah. Tapi kenapa istri bapak hamil dua? Ku Allah teh dibikin lupa rasa sakit itu. Karunia loh Bu. Mun ibu
tetap nempel rasa sakit, itu bahaya loh Bu. Dia dideketin suami, mau nyeri ya, gitu. Mau nyeri, sok, kan bener nggak sih? Nggak mau aku mah sakit kamu nggak merasakan, Padahal anak tegas SD tapi sakitnya inget terus, trauma namanya. Tapi alhamdulillah kakaret 2 bulan ini geus hilang. 40 hari teh tos hilang. Bener teh. Bu, jadi ternyata yang harus kita ajarkan pada anak tuh santun, kesantunan. Dan santun yang pertama kepada orang tua. Nah ini yang sekarang ini agak menyedihkan. Karena kesantunan anak kepada orang tua itu disinyalir sudah mulai menurun. Ya. Zaman kita kecil mah Pak, bapak saya cuma saya terbangun atuh. Nya kalau subuh bangun Pak. Sieun bener. Baru dakanya mah. Subuh. Bentar itu, bentar. Subuh, bentar belum qomat. Ya. Jadi artinya, nah berarti kan tugas kita kepada anak itu bagaimana dia punya bekal iman. Yang kedua bagaimana hormat santun kepada orang tua. Dan kepada yang lebih tua. Dan kepada orang yang dinilai sebagai orang tua. Maksudnya guru, itu kan guru itu perpanjangan dari orang tua. Guru itu perpanjangan dari orang tua. Ya, saya nggak bisa ngajarin matematika, diajarin oleh guru. Jadi saya suka menempatkan guru anak saya itu adalah kamu kudu hormat ke guru seperti hormat ke orang tua. Makanya saya ngajarin anak tuh kalau saya ketemu guru saya nggak pernah bilang itu bekas dosen papa, itu bekas guru papa. Saya nggak pernah. Kalau di mall, sini sayang, ini guru papa. Nggak gini, ini bekas guru papa, bekas. Sini nak, salaman, ini bekas dosen papa. Waktu semester 3, ini bekas dosen. Saya nggak pernah bilang bekas dosen, bekas guru. Semua saya katakan, itu guru saya. Kenapa? Supaya anak-anak belajar menghormati guru sebagaimana menghormati orang tua. Kenapa? Karena guru itu perpanjangan dari orang, perpanjangan tangan dari orang tua. Kenapa kita nyekolahin anak Pak? Karena kita punya keterbatasan. Saya tidak bisa ngajar matematika, saya tidak bisa mengajar bahasa Inggris, ya gitu. Maka saya sekolahkan anak saya. Ada yang ngajarin bahasa Inggris, ada yang ngajarin matematika. Ada yang ngajarin fisika. Berarti guru-guru di sekolah itu adalah perpanjangan tangan dari para orang tua. Maka tempatkan guru di mata anak itu sebagai orang yang wajib dihormati, dimuliakan. Sebagaimana dia wajib memuliakan dan menghormati orang tuanya. Karena guru itu yang dipercaya oleh orang tua. Benar gak sih Pak? Guru itu dipercaya oleh orang tua. Ya. Jadi kenapa saya menyekolahkan di situ? Saya percaya sama guru-gurunya. Nah, maka orang anak itu kudu diajari untuk berterima. Anishkurli wali walidaik. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Artinya berbuat baik. Tapi yang namanya orang tua kan manusia. Mungkin saja dia melakukan kesalahan. Maka di ayat berikutnya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma. Kalau orang tuamu mengajak kepada perbuatan dosa, musyrik dan kamu enggak ngerti, fala tutihuma. Jangan kamu taat. Jadi kita wajib muliakan orang tua kita, guru kita, tapi kalau dia salah, fala tutihuma. Kamu enggak boleh taat. Namun balik lagi, adab.
wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukanlah mereka dengan santun. Terus yang berikutnya di ayat 16, ya bunaya, wahai anakku. Nah ini maksudnya nilai-nilai yang diajarkan Luqman untuk melahirkan generasi tangguh itu ternyata bukan otak dulu, iman dulu, adab dulu. Kita ini kan seringkali mun ranking 1, wah, mun masuk ke universitas ternama, wah. Ya nggak salah, tapi itu mah nomor keberapa? Nomor 1 mah imannya benerin, adabnya benerin, ya iman, adab. Nah ini kaitannya masih dengan iman. Wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sokhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika kamu melakukan suatu perbuatan baik seberat biji sawi atau perbuatan buruk seberat biji sawi, lalu dia itu ada di dalam batu, ada di ketinggian langit, ada di perut bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan yang baik atau yang buruk itu. Jadi kita itu harus ngajarin sama anak bahwa termasuk diri kita tentu saja. Pokoknya sekecil apapun kita berbuat baik pasti ada catatannya. Tapi sekecil apapun berbuat buruk pasti ada catatannya. Sehingga kita tidak pernah menganggap itu amalan sepele. Makanya kata Nabi, la tahqironna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan menyepelekan suatu amal soleh. Bu, kalau suami ibu pulang dari kantor gitu, ibu suka apa? Nyiapin minum gitu? Oh, suka ngambil sendiri. Bu, kalau suami ibu pulang kantor, suami biasa pulang jam 5, setengah 5, ibu udah mandi belum? Oh, udah dandan. Terus mun udah dandan, udah mandi, suami ibu suka bilang gini, mama menigelis. Parah. Oh, hare-hare. Pertanyaannya, suami Anda tiis hare-hare ya, mandi te komen, belum mandi nggak komen ya. Pokoknya mah dia mah lempeng. Pertanyaannya, ibu sia-sia nggak mandi? Ibu sia-sia nggak berdandan? Ibu sia-sia nggak menyiapkan makanan? Kenapa? Karena semua tercatat. Iya kan orang kadang ngajelaskeun iya. Bu, tong jauh-jauh. Kenapa? Karena kewajiban. Urang teu keur ngobrolkeun eta. Kebaikan itu sekecil apapun Allah catat. Jadi maksud saya tuh ibu nih ya. Suami jam 5 mau pulang, setengah 5 teh mandi. Ya kan gitu. Ceritanya mah pakai lipstik ya kan. Ya pokoknya malah enak dilihat. Tahu nggak? Salah kita tungkul we terus. Kalah ngurus ucing. Eta istri mah teu dilirik, ucing nu diusapan. Nah, Bu, sia-sia enggak ibu? Enggak, kenapa enggak sia-sia? Tercatat, ya tercatat. Innaha intakum mithqala habbah. Kalau kamu berbuat baik sekecil apapun, lalu kebaikanmu itu ada di dalam batu, ada di langit, ada di perut bumi. Ya tibihallah, Allah akan menghitungnya, Allah akan mencatatnya. Nah jadi sekarang mah kita teh nggak usah peduli dengan omongan orang. Daku Allah mah dicatat. Ya. Jadi mulai sekarang ibu tetep kalau suami pulang teh mandi, dandan. Walaupun nggak pernah dikomen, bahkan nggak pernah dilirik sedikit pun. Nggak masalah. Karena tercatat. Ya. Ada nggak yang belajar ngaji, tahsin, udah 2 tahun, tetep salah bacaan teh? Ayah teh? Sia-sia. Kenapa? Tercatat. Jadi sekarang makan tahu ilmunya. Kamu teh ini tercatat. Nah, baru kata Luqman, ya bunayya aqimis shalah
wahai anakku dirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf, ajak kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, cegah dari kemunkaran, wasbir ala ma asobak, sabar. Jadi gini, kita tuh ke anak kudu membiasakan ibadah dan jangan lupa sabar itu kudu diajarkan. Sabar, tapi kudu dimulai dari kita. Mama, aku rankingnya kok masih belasan aja. Enggak apa-apa nak, kamu sudah berjuang. Yang penting berjuang. Dan yang Allah lihat itu perjuangan. Enggak apa-apa. Ya. Belum ranking 1 juga. Dan untuk jadi menteri tidak harus ranking 1. Tidak. Emang yang jadi menteri ranking 1 semua. Aya nu teu sakola oge, teu lulus sakolana. Aya nu ijazahna teu jelas. Gitu, teu masalah gitu. Nah, tapi yang penting kamu mah belajar. Nah, kita ngajarin sabar. Matak saya senang sekali ketika ada seorang istri ditanya ku suami, malah tadi teh Ustaz Am ngajelaskeun apa? Hanya strawberry gitu. Kata suaminya teh, nggak apa-apa mah, walaupun mamah lupa, ku Allah teh dicatat, mah sing sabarnya gitu. Sing sabar mamah teh dah memang dari awal nikah ayah sudah tahu. Susah ngerti cepet lupa mamah teh ya. Sing sabar gitu. Nah terus yang berikutnya ini akhlak lagi. Wala tusair khaddaka linnas, jangan palingkan pipimu wajahmu dari orang. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan sombong. Jadi maksudnya jadi orang tuh kudu ramah. Jangan damang katingalina sugan. Nah. Teteh damang, alhamdulillah. Di mana? Wih pangaosan di Al Irsyad. Cah ustadna, Ustad Aam. Tangke aya pangaosan deh, ayo sumping. Nah gitu ari jadi jelema teh. Ramah. Ya. Teteh damang, katingalina kumaha cager teh. Mun gering mah moal datang atuh kumaha sih. Gitu. Gitu. Sahanu ceramahna teh. Matak datang, tong nanya-nanya, datang, nanya-nanya. Jadi maksudnya, ya udah apa susah jawabnya tuh, jawab be. Eta ustadna saha, Ustad Aam, gitu. Ustadna saha, matak datang gerak, nanya-nanya. Nah, ibu kade kalau misalnya ibu ditanya ku suaminya, Ari Ustad Aam ngejelasin apa? Ya ibu jelaskan yang ibu ngerti. Ulah mah Ari Ustad Aam ngejelaskan apa? Matak datang, geura datang. Ya mah naon mah. Datang. Di sana ge loba bapak-bapak tuh. Aya batur di sana. Datang linanya. Nah, gitu. Bu, kadang aya teh istri nu kitu ka salaki. Aya di dieu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah berikan mereka hidayah ya Allah. Nah, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Turunkan suaramu, inna ankarol aswat la sautul hamir. Bu, turunkan suara teh maksudnya ari saya keur ceramah orang sebanyak ini mah kudu keras, ya. Gitu. Ibu lagi ngajar, ya kan? Ya kalau ngajar mah murid ibu kudu denger semuanya. Jangan sampai rendahkan suaramu karena sejelek-jelek suara darah suara keledai. Begitu baca ayat ini Anda teh guru. Anak-anak. Ibu teh mau teriak. Tapi ibu gak mau kayak keledai. Waqsid fi masy waghdud min, rendahkan suaramu maksudnya saat kita ngobrol, kalau berdua itu secukupnya. Gus, kumaha? Toko teh geus buka encan, atos, maremah teu. Nya dikeureuh we, gitu da duaan. Yo ngobrol duaan, sakafe atuh denger. Gus buka toko teh. Geus atuh. Ngarema, nya lumayan we. Oh, sakafe kieu kabeh, naon itu? Jangan gitu tabu. Yang saya contohkan ayat kejadiannya. Jadi kalau ngobrol teh dia tuh seolah punya dia semuanya.
Nggak boleh Pak, ngobrol mah kieu. Jadi kumaha gitu ya. Jelas ya Bu ya? Itu inti-intinya ya. Yang ada di surat Luqman ya. Ya tentu saja itu lebih bersifat dasar-dasar. Nah ini Luqman kepada anaknya. Kalau kita amalkan yang tadi, semoga anak-anak kita mencontoh bahwa kita kalau ngomong sewajarnya, kita selalu sholat di awal waktu, selalu mengajak kepada kebaikan, selalu memuliakan orang tua kita. Kata Nabi, muliakan orang tuamu, nanti anak-anakmu memuliakan kamu. Berarti kan anak kita akan mencontoh apa yang kita lakukan gitu. Nah salah satunya adalah nasihat dari tokoh pendidikan yang namanya disebut di Quran yaitu Luqmanul Hakim ya. Semoga Allah menolong kita semua. Insya Allah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Karena jadwal saya di sini kalau ngalah sebulan 2 kali kalau nggak salah ya. Demikian teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.